Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak hari ini? Alhamdulillah. Tolong anak Bapak satu orang memimpin doa. Ya, boleh. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Sebelum memulai pelajaran, berdoa mulai. Anak-anak Bapak, berikutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Coba kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, tolong berdiri semua anak-anak Bapak. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, duduk kembali. Masuk pembelajaran tentang kecerdasan artifisial. Nah, sebelumnya Bapak mau absen anak-anak Bapak terlebih dahulu. Bapak absen, coba Bapak lihat dulu. Kayaknya semua kursi terisi, berarti semua anak-anak Bapak hadir. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bapak mau tanya dulu. Apakah anak-anak Bapak ada sarapan tadi pagi? Sarapan apa? Nasi. Apa lagi? Ikan, sayur, telur ya. Nah, ada yang lagi yang mau Bapak tanyakan? Ada mandi pagi tadi pagi? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai kegiatan sehari-hari, alangkah baiknya kita sarapan, lalu mandi pagi, gosok gigi. Nah, itu sangat perlu kita lakukan di pagi hari agar kita menjadi semangat menjalani pembelajaran. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bapak mau tanya lagi. Anak Bapak sudah tahu apa itu kecerdasan artifisial? Belum. Yang kita pelajari minggu lalu? Nah, yang kita pelajari minggu lalu tentang berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional, Pari? Berpikir sesuai perintah. Ya.
manusia dan gambar yang dibuat oleh kecerdasan artifisial. Coba anak-anak Bapak lihat. Apa perbedaan dari gambar ini? Bagaimana tanggapan anak-anak Bapak tentang gambar ini? Coba perhatikan. Yang sebelah kiri itu Coba yang sebelah kiri yang ini. Berarti gambar tentang yang digambar kecerdasan artifisial. Apa? Bagaimana pendapat anak Bapak tentang gambar itu yang ada yang menanam bunga, mengasih makan ayam, Lalu ada yang menyiram bunga. ada yang menyiram bunga. Nah, lalu yang gambar yang dibuat oleh manusia? Game. Game. Kartun. Lebih berwarna, lebih berkreasi, lebih kreatif, ya, sesuai dengan imajinasi manusia yang membuatnya. Nah, sebelumnya Bapak lihat anak Bapak kurang semangat. Kita menumbuhkan semangat dulu dengan ice breaking terlebih dahulu. Tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, menyimak, fokus. Alhamdulillah. Nah, berikutnya, mengapa belajar kecerdasan artifisial itu penting? Mengapa? Siapa bisa jawab? Mengapa kecerdasan artifisial itu penting? Siapa tahu? Kenapa? Nah, yang pertama, untuk membangun harapan yang realistis. KA itu cerdas, namun ia juga terbatas. Jadi kita jangan berspekulasi berlebihan terhadap KA. Ya, berarti apa? Dia KA itu memang cerdas, tapi tidak bisa melakukan segalanya. Lebih pintar manusia daripada KA. Nah, lalu mengoptimalkan penggunaan KA. Jangan memaksa KA untuk kerja di luar batas kemampuannya. Nah, disesuaikan saja. Apa yang kita perlu itu saja yang kita perintahkan. Misalnya kita suruh contoh alat yang bisa kita contohkan KA. Apa alatnya? Kayak mesin penyapu otomatis. Nah, dia memiliki keterbatasan. Nah, makanya jangan kita paksakan mesin penyapu itu untuk apa? Untuk bekerja lebih lanjut, untuk membersihkan kolam bisa nggak? Nah, ya pekerjaannya terbatas sesuai dengan perintah dan sesuai dengan fungsinya. Jangan kita fungsikan alat penyapu lantai untuk membersihkan kolam, bisa rusak. Lalu mengidentifikasi risiko dan tantangan. Nah, untuk mencegah insiden akibat kegagalan KA agar bijak terhadap bias. Nah, agar bijak terhadap manfaatnya. Contohnya itu tadi. Kita alat untuk menyapu lantai kita suruh membersihkan kolam. Jadinya rusak dan mengakibatkan adanya insiden. Lalu mempertahankan peran manusia. Nah, tidak semua hal dapat dilakukan oleh alat yang bekerja dengan perintah kecerdasan artifisial. Kita juga masih memerlukan manusia untuk mengerjakan kegiatan sehari-hari. Nah, coba tolong anak Bapak satu orang membacakan tujuan pembelajaran. Coba Fahri, maju ke depan. Nah,
Bacakan yang kuat agar kawan-kawan yang lain mendengarkan. Tujuan pembelajaran mengidentifikasi contoh keterbatasan KA, menjelaskan perbedaan KA dan manusia, menyimpulkan pentingnya peran manusia dalam penggunaan dan pengawasan terhadap KA. Ya, terima kasih Fahri. Tepuk tangan untuk Fahri. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Berikutnya, limitasi kecerdasan artifisial. Tahu anak-anak Bapak limit? Limit itu terbatas. Bisa terbatas berarti tidak segalanya bisa dilakukan oleh KA. Ada batasan-batasannya. Nah, kecerdasan artifisial semakin canggih dan banyak digunakan dalam kehidupan manusia. Namun, secanggih apapun kecerdasan artifisial itu, dia tetap memiliki keterbatasan. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk tidak hanya memahami kemampuan KA, tetapi juga menyadari batasan agar dapat menggunakan secara bijak. Nah, kita harus bijak menggunakan KA. Nah, anak-anak Bapak pernah nggak menggunakan KA? Contohnya di HP. Punya HP semua kan? Ada yang punya HP. Nah, di HP itu ada beberapa aplikasi yang menggunakan KA atau bisa kita sebut sekarang AI. Ya, kalau bahasa Indonesianya KA, kecerdasan artifisial. Nah, apa-apa saja aplikasi yang menggunakan KA? Siapa tahu? Google Map, tahu ChatGPT. ChatGPT itu dia lebih pintar dari Google. Maksudnya lebih terarah. ChatGPT apapun kita sebutkan di situ, apapun kata perintah yang kita perintahkan, nanti dikeluarinnya semua. Ya. Lengkap gitu. Nah, ini apa saja limitasi dari KA? Yang pertama, KA tidak bisa berempati seperti manusia. Berempati itu peduli. Berarti KA itu tidak bisa seperti manusia. Dia mesin, seperti mesin, cuman bergerak sesuai dengan perintah manusia. Berarti KA itu tidak bisa berempati. Berempati itu kayak perhatian sama kawan yang lain. Berarti KA tidak bisa. Lalu KA tidak bisa atau kesulitan memahami konteks sosial dan budaya. Sosial dan budaya. Sosial misalnya antara kita dan teman. Berarti KA tidak bisa berteman, tidak bisa berbudaya. Lalu KA tidak bisa membuat keputusan yang etis dan kompleks. Ya, KA bisa salah jika datanya tidak lengkap. Nah, kalau kita salah suruh dia, kerjanya akan salah. Lalu yang terakhir, KA tidak bisa berinovasi seperti manusia. KA hanya bisa mengolah data yang sudah ada. Seperti pembelajaran sebelumnya, apa yang kita perintahkan itu saja yang dikerjakan. Apa data yang kita masukkan itu saja yang dikerjakan. Nah, ini perbedaan KA dan manusia. Coba siapa anak Bapak yang bisa membacakan ke depan? Coba yang ini. Maulana. Ini perbandingan KA dan manusia. Coba baca. KA memiliki logika dan kecepatan analisis data yang cepat dan efisien.
tidak memiliki empati dan emosi. Manusia memiliki empati dan emosi. Kreativitas yang terbatas berdasarkan data yang ada. Bila kreativitas ini. Nah, berikutnya kita akan mencoba melakukan membuat tugas kelompok. Nah, ini ada tugas kelompok. Bapak sudah membagi, sebelumnya Bapak sudah membagi kelompok anak-anak Bapak. Yang ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, ini ada lembar kerja. Di sini kita membuat satu permainan, yaitu permainan kreator cerita asal-asalan. Nah, anak Bapak di sini menjadi kreator cerita asal-asalan. Nah, di sini nanti anak Bapak mengambil beberapa kartu, lalu ditempelkan di sini. Ada nanti kata kuncinya, lalu kita sesuaikan temanya, ya. Setelah itu, misalnya ini gunung, tempelkan di sini. Lalu kata kuncinya kita gunting nanti di sini. Misalnya memilih ajaib, gunung ajaib. Nah, dapatlah sebuah judul menjadi gunung ajaib. Nah, seperti itu nanti. Lalu buat ceritanya, paparkan di bawah, ditulis masing-masing, ya. Nah, ini untuk kelompok 1, ya. Sama nanti. Nah, ini. Nah, baiklah anak Bapak, tolong bekerja sama untuk mengisi lembar kerja peserta didik. Oh gini Pak, kayak gini Pak. Ya. Temanya ini ditulis saja nanti. Di sini tulis, ya. Cerita ini aja cerita nanti. Ini kan Temanya ini aja ditulis. Kan di sini. Kalau bonekanya di sini. Terus kata kuncinya ini. Ya. Ya. Ditempel aja di sini. Nanti kata kuncinya juga ditempel gunting terus. Kata kuncinya yang ini pilih di sini. Sesuaikan ini. Ambil aja terang. Cari terang. Ini aja gunting. Gunting terus ini gunting terus apa? Ya. Nanti tulis namanya ya. Nah, baiklah anak Bapak sudah selesai. Nah, berikutnya kita presentasi
gambar yang telah dipilih. Nah, kelompok siapa yang mau maju duluan? Nah, kelompok 2, coba maju nak ke depan. Satu orang untuk mempresentasikan atau menceritakan cerita yang telah dikarang sesuai dengan tema yang dipilih. Nah, coba bacakan. Perkenalkan nama dulu. Perkenalkan nama, lalu nama dari kelompok 2 ya. Lalu gambar yang dipilih rumah, kata kuncinya bergerak, lalu temanya bacain terus, baru baca ceritanya. Ya, dah. Coba yang lain tolong diperhatikan. Dah, ya. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Wir dari kelompok 2. Saya ingin bercerita. Saya ingin menceritakan Dari kartu yang saya dapat. Gambar yang saya dapat rumah. Gambar yang saya dapat rumah. Kata kunci terang. Tema cerita citaku nanti saat besar. Nah, baca terus ceritanya. Baca nama. Wir tinggal di sebuah rumah sederhana di tepi sawah. Ia sering melihat tetangganya yang rumahnya renyah dan gelap di malam hari karena tidak punya lampu. Adiknya tergerak setiap kali melihat anak-anak belajar hanya dengan cahaya lilin. Lagi Pak. Lagi baca sampai guys. Sejak itu Wir punya cita-cita kalau aku besar nanti, katanya pada ibunya, aku ingin menjadi arsitek. Aku akan membangun banyak rumah yang kokoh, indah dan penuh cahaya terang agar semua orang bisa tinggal dengan nyaman. Ia pun rajin belajar, terutama matematika dan seni menggambar. Setiap kali melihat rumah dia membayangkan desain baru yang bisa membuat keluarga lebih bahagia. Impian itu terus membara di hatinya dan Wir percaya suatu hari nanti ia bisa mewujudkannya. Sudah. Ya, sekian dari kelompok 2. Sekian dari kelompok 2. Mengucapkan terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini tadi kelompok 2 membahas tentang rumah, lalu kata kuncinya terang. Nah, setelah dibacakan tadi, masuk akal nggak apa yang dibacakan oleh si Wir tadi? Masuk. Ya. Coba Bapak jelas balik ya. Di sini gambar yang dibahas yaitu gambar rumah. Kata kuncinya terang. Nah, berarti di sini si Wir berharap nanti mendapatkan rumah yang besar dan terang pada di kemudian hari. Itulah cita-citanya. Tepuk tangan untuk si Wir. Ya. Nah, cukup sekian untuk membuat lembar kerja peserta didik. Berikutnya
masuk ke akhir pembelajaran, yaitu kita merefleksikan apa saja yang telah kita pelajari hari ini. Kecerdasan artifisial. Setelah itu, mengapa KA memiliki limit? Nah, mengapa mempelajari limitasi KA itu penting untuk saat ini? Mengapa? Karena kita perlu mengetahui batasan-batasan penggunaan KA. Nah, kesimpulannya yaitu KA tidak sempurna. Berarti KA itu tidak sempurna seperti manusia. Dia bekerja sesuai dengan perintah manusia. Lalu KA tidak bisa menggantikan empati. Dia tidak peduli, tidak ada kepedulian terhadap manusia lain. Dia bekerja sesuai perintah. Nah, manusia tetap menjadi pengarah bagi KA itu sendiri. KA tidak bisa bekerja kalau tidak diperintah oleh manusia. Nah, untuk hari ini Bapak cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Untuk pembelajaran berikutnya kita belajar tentang input, proses dan output. Nah, untuk berikutnya anak-anak Bapak boleh mempersiapkan barang-barangnya, kita pulang. Nah, coba ketua kelas siapkan kelasnya untuk berangkat pulang. Coba ketua kelas. Bersiap terus.